Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sahabat Majensa? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal ngalamin. Sahabat Majensa, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang penglaris dagangan alami melalui 5 benda bertuah yang harus dimiliki bagi Anda yang memiliki toko atau usaha. Lantas, benda apa sajakah itu? Tonton dan simak video ini hingga selesai, agar informasi yang kami sajikan tidak gagal faham di memori pikiran Anda. Jika video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like dan komentar. Terima kasih. Sahabat Majensa, di dalam dunia usaha atau perdagangan, tentunya tidak asing lagi dengan istilah penglaris yang bertujuan untuk kelancaran dan mendatangkan konsumen sebanyak-banyaknya. Siapapun yang mencari rezeki dengan berdagang, memiliki keinginan dagangannya bisa habis terjual dan selalu dipadati pembeli dari berbagai penjuru. Akan tetapi, banyak pedagang yang mengalami sepi pelanggan, orang-orang hanya lewat lalu lalang di depan toko Anda. Sehingga muncul perasaan putus asa, karena jika ini berlangsung terus-menerus, tidak menutup kemungkinan, warungnya akan berada di titik kebangkrutan. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini, kita akan mengulas sebuah rahasia besar, yang digunakan pengusaha sukses, melalui benda-benda bertuah, guna mendatangkan pembeli dan penarik rezeki alami. Menurut leluhur zaman dulu, dalam tradisi nenek moyang, setiap benda atau tumbuhan, diyakini memiliki tuah atau unsur metafisika, yang berkaitan dengan kehidupan. Sahabat Majensa, inilah 5 benda bertuah alami, yang dapat dipergunakan sebagai media penglaris dagangan paling ampuh, dan membuat usaha Anda semakin berkembang. Yang pertama adalah, penglaris alami dengan daun pandan wangi. Menurut primbon Jawa, aroma wangi daun pandan, bisa membuka secara alami, aura positif di tempat usaha Anda. Serta dipercaya mampu menyingkirkan aura jahat, dan bisa membuat usaha atau toko tersebut menjadi banyak pembeli. Caranya yaitu, ambillah 9 lembar daun pandan wangi yang masih segar. Dan pastikan juga, pilihlah daun yang tidak layu serta masih hijau. Jangan lupa membaca basmalah saat hendak mengambil daun pandan wangi. Cucilah daun tersebut menggunakan air mengalir hingga bersih. Kemudian, ambillah mangkok atau baskom yang sudah diisi dengan air bersih, rendamlah daun pandan ke dalam air tersebut selama 1 malam. Yang tidak boleh terlupakan, bacalah basmalah, surat Al-Fatihah 1 kali, dan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar dagangan Anda, warung, atau usaha Anda, diberikan keberkahan dan kelancaran. Langkah selanjutnya adalah, gunakan air rendaman daun pandan wangi tersebut, untuk mengelap etalase ataupun meja kursi makan. Lakukan dengan penuh keyakinan, melalui media air rendaman ini, usaha Anda akan ramai pembeli. Sehingga dengan demikian, energi uang yang mengalir di tempat usaha Anda, akan semakin kuat dan deras. Setelah semua selesai dilap, sisa air daun pandan, bisa digunakan untuk mengepel lantai. Daun pandan yang sudah direndam tersebut, jangan dibuang begitu saja. Sebaiknya Anda cincang dan kemudian dibagi ke beberapa cawan. Tempatkan cawan tersebut di tempat-tempat yang vital, seperti dekat pintu masuk area usaha, dan area lain yang banyak dilalui oleh konsumen. Aroma daun pandan dipercaya memiliki manfaat cukup besar, selain akan bisa menghalau energi negatif, juga akan mempengaruhi pembeli. Agar usaha Anda semakin berkembang, dagangan Anda semakin ramai pembeli, jangan lupa tetap tingkatkan pelayanan, ramah dan sopan dengan pembeli, selain tetap menjaga kualitas produk yang Anda jual. Sahabat Majensa, selain media penglaris dagangan alami, ternyata daun pandan bisa digunakan untuk membuka aura positif diri Anda. Akan tetapi yang harus diperhatikan, ketika ingin membuka aura rezeki atau penglaris dagangan, dengan daun pandan ini adalah kesabaran dan ketekunan. Karena memanfaatkan energi alami tidaklah instan, seperti ritual yang melibatkan tumbal. Kemudian yang kedua adalah, penglaris alami dengan bambu 9 kuntum. Sahabat Majensa, tanaman bambu 9 kuntum
dikenal sebagai pembawa keberuntungan, dan dipercaya sebagai media penglaris dagangan alami. Menurut kepercayaan orang zaman dulu, semakin banyak kuntum yang ada, semakin besar pula keberuntungan yang akan datang melalui media tanaman ini. Caranya adalah, Anda segera mencari bambu 9 kuntum, dan pilihlah tanaman yang sehat. Kemudian bersihkan bambu ini dengan air bersih untuk menghilangkan debu yang menempel. Setelah tanaman ini bersih, Anda pegang menggunakan tangan kanan, pejamkan mata dan fokus dengan niat Anda. Dalam hati, ucapkan doa dengan khusyuk, dengan penuh keyakinan, bahwa media alami ini dapat menarik keberuntungan. Kemudian, dalam posisi tangan kanan tetap memegang bambu 9 kuntum tersebut, bacalah surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali, surat Al-Ikhlas 1 kali, Al-Falaq 1 kali, dan surat An-Nas 1 kali. Usai bacaan tersebut, ucapkan doa dalam hati dengan tulus dan ikhlas, meminta kepada Allah, semoga usaha yang Anda jalankan, diberikan kelancaran, banyak pelanggan, dan diberikan rezeki yang berkah. Letakkan pot bambu 9 kuntum di tempat-tempat strategis, dan terlihat oleh konsumen atau pelanggan. Di antaranya di sudut ruangan, pintu masuk, atau meja kasir tempat usaha Anda. Yang tidak boleh terlupakan adalah, selalu awali dengan berdoa sebelum membuka usaha Anda. Jagalah kualitas barang dagangan Anda, tetap bersikap ramah dan tersenyum kepada setiap pelanggan yang datang. Tanaman bambu 9 kuntum harus tetap dirawat dengan baik. Dalam 1 minggu lebih baik Anda bersihkan agar tetap segar dan menarik perhatian. Kemudian yang ketiga adalah, penglaris alami dengan garam krosok. Sahabat Majensa, garam krosok, atau yang juga dikenal sebagai garam penglaris, dipercaya dapat meningkatkan keberuntungan bisnis. Dipercaya dapat menarik pembeli dan meningkatkan penjualan. Selain sebagai pelindung energi, menyebarkan garam krosok di lokasi usaha Anda, diyakini dapat membantu menyerap energi negatif, serta bisa mendatangkan banyak pelanggan. Caranya adalah, silakan Anda membeli garam krosok dengan yang bersih dan berkualitas baik. Artinya, pilihlah garam yang tidak ada campuran, bagus dan tidak kotor. Tuangkan 1 bungkus garam tersebut ke dalam mangkok putih yang bersih, kemudian cucilah dengan cepat menggunakan air yang mengalir. Bacalah doa sesuai dengan keyakinan Anda, pada saat mencuci garam krosok tersebut. Langkah selanjutnya adalah, silakan jemur garam tersebut dengan sinar matahari hingga kering. Menurut kepercayaan orang zaman dulu, saat penjemuran garam di bawah matahari tersebut, dipercaya mampu menyerap energi positif. Pada saat penjemuran inilah, waktunya Anda untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Tangan kanan tempelkan pada garam krosok tersebut, dengan hati yang tenang, dan niat yang sungguh-sungguh. Meminta kepada Sang Pencipta Alam, semoga diberikan kelancaran usaha, dan rezeki yang berkah. Di dalam hati, bacalah surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali, surat Al-Ikhlas 1 kali, Al-Falaq 1 kali, dan surat An-Nas 1 kali. Silahkan taburkan garam tersebut di lokasi sekitar usaha dagangan Anda. Tentukan waktu yang tepat dan baik untuk melakukan penaburan, diantaranya hari baik, atau Anda setelah melakukan ibadah sholat duha. Pilih lokasi penaburan yang strategis, seperti di bagian depan pintu, di area dagangan, atau di sekitar meja kasir. Sebaiknya Anda melakukan penaburan ulang selama 3 hari sekali, atau 1 minggu sekali. Kemudian yang keempat adalah, penglaris alami dengan daun sirih. Sahabat Majensa, daun sirih yang berbentuk menyerupai hati dan beraroma khas ini, merupakan salah satu daun yang dianggap suci, dalam tradisi dan kebudayaan tertentu. Bahkan, semenjak dari zaman dahulu, daun sirih juga sudah dimanfaatkan khasiatnya dalam berbagai hal, baik itu di dalam pengobatan medis, maupun untuk sarana spiritual. Daun sirih yang memiliki kekuatan magis, adalah daun sirih dari jenis apapun. Namun, yang tulang daunnya saling bertemu, atau bisa disebut dengan daun sirih temuros. Daun sirih juga memiliki elemen api yang sifatnya bisa menurunkan energi negatif di sekitarnya. Waktu yang paling tepat untuk meningkatkan aura rezeki di tempat usaha Anda adalah pada hari Selasa atau pada saat peringatan kelahiran. Sebelum meningkatkan aura rezeki di tempat usaha, dengan menggunakan media daun sirih, ada baiknya memurnikan aura yang ada pada tubuh Anda terlebih dahulu. Caranya yaitu,
dengan merebus 7 lembar daun sirih yang berwarna hijau, kemudian campur dengan seember air untuk mandi. Ritual mandi ini dilakukan pada saat malam Selasa, dan mandilah hanya ketika Anda hendak tidur. Lalu pada keesokan harinya, Anda blender halus 9 daun sirih hijau, dengan air secukupnya. Kemudian saring, dan gunakanlah air tersebut untuk mengelap etalase ataupun gerobak dagangan. Jika masih ada sisa, bisa digunakan untuk mengepel lantai. Lakukan ritual ini sebelum Anda membuka warung, atau mulai melakukan usaha. Aroma dari daun sirih hijau, dipercaya memiliki tuah yang bagus, untuk mendatangkan energi rezeki dan kemakmuran. Selain itu, Anda bisa letakkan 7 lembar daun sirih yang segar di lokasi area tempat dagangan Anda. Sebelum Anda melakukan pengelapan etalase, mengepel atau meletakkan 7 lembar daun sirih tersebut, bacalah surat Al-Fatihah 7 kali. Kemudian berdoa meminta pertolongan kepada Allah, agar diberikan kemudahan, kelancaran, dan diberikan rezeki yang berkah. Dengan keyakinan kepada Sang Pencipta Alam, aura negatif di tempat usaha Anda akan pergi menjauh, dan digantikan dengan aura yang lebih positif. Kemudian yang kelima adalah, penglaris alami dengan air cucian beras. Sahabat Majensa, jika kita adalah seorang yang bekerja sebagai pedagang, maka air cucian beras yang pertama, juga bisa dimanfaatkan sebagai media untuk penglaris dagangan. Dan hal ini bukanlah suatu perbuatan kesirikan, karena di dalamnya justru akan melibatkan berbagai doa, dan kepasrahan diri kepada Tuhan Pencipta Alam. Keajaiban air cucian beras, selain bisa menetralkan energi negatif, juga memiliki kemampuan untuk menyerap berbagai doa, yang dibacakan kepadanya secara ajaib. Doanya tersebut akan diserap, dan dipancarkan kembali secara berlipat-lipat, selama beberapa periode waktu tertentu. Cara membuat penglaris dengan air cucian beras adalah, dengan menempatkan air cucian beras yang pertama kali, pada sebuah baskom. Kemudian bacakanlah doa untuk meminta rezeki, sesuai dengan keyakinan kita. Bagi yang muslim, berdoa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar diberikan kelancaran dan kelapangan rezeki. Namun yang lebih utamanya, jangan lupa kita bacakan sholawat Nabi, surat Al-Fatihah 7 kali, Al-Falaq 1 kali dan Anas 1 kali. Kemudian dengan memakai tangan kanan, kita bisa mencipratkan air beras yang sudah dibacakan doa tadi, ke semua sudut warung, pintu depan, etalase, dan berbagai tempat lain yang sering dilalui pelanggan. Dengan hati yang khusyuk, memintalah kepada Tuhan Sang Pencipta Alam, agar diberikan kemudahan, kelancaran dan rezeki yang berkah. 5 benda bertuah ini dipercaya dapat menjadi penglaris dagangan alami. Akan tetapi perlu diingat, kelancaran usaha, keberuntungan dan rezeki melimpah, tidak hanya datang dari ritual semata. Namun, juga dipengaruhi oleh niat yang sungguh-sungguh, kerja keras, menjaga kualitas, dan pelayanan yang baik. Sebagai umat muslim, perlu kita mengetahui, tidak ada yang pantas, tempat kita memohon dan meminta, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Sungguh, orang-orang yang menyombongkan diri, karena enggan beribadah kepadaku, akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, dalam keadaan hina dina. Quran Surah Ghafir ayat 60. Hal yang harus diperhatikan, jika makna pelaris sudah diarahkan kepada dunia perdukunan, dunia mistik, maka jelas keharamannya, dan usahanya tidak akan berkah. Demikian yang bisa kami bagikan, semoga bisa bermanfaat, dan sedikitnya dapat menambah pengetahuan kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.